Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, di video ini kita masih membahas tentang iblis dan keturunannya, karena masih banyak yang harus kita kaji. Iblis dan keturunannya ini dengan sangat gamblang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-168. Oleh karena itu, sebagai musuh bebuyutan, kita harus mengkajinya agar kita mengetahui celah-celah kelemahannya. Karena tidak mau menghormati Nabi Adam alaihi salam dengan cara bersujud kepadanya, iblis ini dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak akan menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Bahkan dengan begitu sombongnya, iblis mengklaim bahwa dirinya lebih baik dari Nabi Adam alaihi salam, karena iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam alaihi salam diciptakan dari tanah. Sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Menjawab iblis, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat ke-12. Jika iblis diciptakan dari api dan kelak akan menjadi penghuni neraka yang juga sama-sama ada apinya, lantas apakah iblis akan merasa tersiksa di neraka? Ini dia ulasannya. Tonton terus video ini hingga selesai agar tidak salah paham. Tapi sebelum lanjutin videonya, bagi kamu yang belum, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan follow fanpage kami di Facebook agar kamu dapat video bermanfaat selanjutnya dari channel ini. Sebenarnya, ini adalah pertanyaan klasik yang dari dulu sudah ada orang yang mempertanyakannya, dan kami akan menjawab pertanyaan ini dengan sebuah kisah dari salah seorang hamba Allah yang terkenal dengan kesolehannya. Dikisahkan suatu ketika, ada seorang ateis yang sedang mendebat orang-orang Islam dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang hanya boleh dijawab dengan dalil akli atau dalil yang bersumber pada pemikiran dan akal manusia, dan tidak boleh dijawab dengan dalil nakli atau dalil yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan salah satu pertanyaannya adalah yang berkaitan dengan judul video ini, yaitu, jika iblis tercipta dari api, lalu bagaimana bisa Allah menyiksanya di dalam neraka? Bukankah neraka juga dari api? Kemudian, pertanyaan itu dijawab oleh seorang anak muda dengan cara yang sangat unik. Pemuda itu menampar sang ateis dengan sangat keras, sampai sang ateis marah dan kesakitan. Sambil memegang pipinya, sang ateis pun marah-marah kepada pemuda itu. Lalu pemuda itu menjawab, "Tanganku ini terlapisi oleh kulit, dan tanganku ini terbuat dari tanah, dan pipi Anda juga terlapisi oleh kulit dan terbuat dari tanah. Lalu jika keduanya dari kulit dan tanah, bagaimana bisa Anda merasakan kesakitan ketika saya tampar? Bukankah keduanya juga tercipta dari bahan yang sama, sebagaimana setan dan api neraka?" Sang ateis itu pun terdiam. Dan beberapa pendapat mengatakan bahwa sosok pemuda itu adalah Imam Abu Hanifah ketika masih muda. Wallahu a'lam bishawab. Saudara seiman, mari bagikan video ini ke semua sosial media kalian, karena sabda Nabi Muhammad SAW, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.